Excel, mengenai latihan operator dasar ya. File Excel yang sudah ada bernama operator dasar. Yang pertama itu dapat dibuka dahulu, di double klik ya. Double klik atau double klik itu tik-tik gitu ya. Ya, kalau yang ini saya klik kanan biasanya juga ada open with ya, tapi harus nyari dulu ya. Itu berbagai cara, terserah caranya melalui Excel file open. Kalau Excel sudah aktif kan tinggal file open tapi nyari folder dan nama filenya. Kalau langsung kan dicari di mana, file explorer, dicari terus di double klik atau klik kanan, file open. Itu cara yang umum ya. Ya tidak ada yang baru sebenarnya. Oke. Ketika file sudah terbuka, yang pertama ada 2 sheet di situ. Nah, ini untuk selanjutnya juga akan sama. Yang pertama ngisi identitas dulu dari peserta. Ada nama, ada name, ada prodi, ada kelas, terus tanggal pengerjaan. Ya, itu nanti diingat ya, biasanya saya beri di bagian sheet paling depan. Kemudian sheet kedua adalah operator. Baik, mengenai operator ini Anda harus berlatih ya. Ini adalah fungsi paling dasar sehingga mau tidak mau harus bisa dulu ya. Ya, oke. Ada 2 blok itu warna kuning itu dasar yang apa ya, data dasar yang mungkin akan dikenai rumus atau simbol gitu ya. Nah, yang hijau itu adalah tempat meletakkan apa ini rumus ya. Jadi Excel itu kan pakai sama dengan ya, paling awal untuk memulai rumus. Jadi diingat itu bagi yang belum terbiasa itu selalu dengan diawali tanda sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan ya gimana? Nah, ini kan berpindah kursor ya. Nah, saya mau mengarah klik di sini berpindah kursor ya. Atau misalnya ditulis di berapa itu? Di 5 ya. Loh, jadinya tidak jadi rumus. Nah, itu karena belum ada kata kata simbol sama dengan. Jadi sama dengan. Kebiasaan saya adalah langsung klik atau pindahkan kursor. Ini ada satu yang pertama klik ya. Nah, lihat ada muncul di situ kalau saya klik di sel ini ya, ya sel yang memuat data huruf itu muncul langsung di 5. Ya, sama dengan kadang juga sangat dibutuhkan keterampilan kedua itu kan mengambil dengan cara diklik, dipindah pakai kursor. Yang kedua adalah pakai tanda anak panah. Nah, anak panah ini bisa digeser ke kiri atau ke kanan itu ya, ke atas. Nah, lihat di dalamnya akan berubah ya, sel yang dituju. Ini sangat bermanfaat kadang kalau lu ini kok selnya tertutup oleh rumus atau sebagainya itu harus ditembus dengan tanda anak panah. Diklik susah kadang ya. Di sini susah kadang. Kalau ini ada data tertentu atau ini menjadi panjang atau apapun lah, mungkin Anda akan menemui nanti ketika rumusnya sudah mulai banyak ya. Oke, saya menuju ke ya ke yang ada data itu ya, karena yang kuning itu biar di situ. Nah, yang pertama adalah perintah dasar mengambil suatu teks atau ini sama dengan di awal ya. Semuanya pakai sama dengan ya nanti di awal ya. Ini yang paling dasar. Kalau saya enter akan ketemu nilainya persis dengan di ya, sel yang dituju. Kalau di sini D5. 4 atau 5? 5 ya, betul. Nah, kemudian operator yang kedua itu adalah ketika Anda menggunakan ini contohnya kan 2 data ya. Berarti sama dengan tapi operatornya ini sama dengan. Nah, ini operator lanjutan ya. Nah, ini kan awal ya sebenarnya awal perintah. Sehingga tadi belum ada operator yang lain, masih single ya. Nah, saya klik ya sel pertama, kemudian saya sama dengan lagi sel yang selanjutnya. F berapa itu? F6 ya. Nah, rumusnya jadi seperti itu. Oke, kalau saya enter maka akan menjadi, nah, kok false? Ya, ini nanti untuk rumus selanjutnya ya nanti. Oh, sorry, salah. Maksud saya mau menambah ini view. Nah, oke ya, biar rotok besar itu ya. Oke, tapi ya tetap
Nah, ini saya perkecil agar menghemat uh, ukuran file ya. Ya, ukuran file yang dihasilkan di dalam video. Ya, kalau tidak ini menghemat separuh lebih itu ya, karena saya perkecil ya tampilan saya. Nah, itu susahnya membuat video ya, tidak langsung satu halaman. Kalau satu halaman bisa di atas 100 mega nanti ya outputnya. Ya, gitu. False itu kondisinya begini. Berarti ini tadi kan rumusnya nih ya, ada di atas bisa dicek. E6 sama dengan F6. Artinya itu sebenarnya kalau di dalam bahasa kita adalah apakah E6 itu sama dengan ini berapa? F6. Jawabannya adalah tidak, ya atau false. Coba yang satunya lagi, apakah sama dengan ya masih true, artinya betul. 100 dengan 100 itu sama dengan. Kalau yang atas 100 dengan 50 ya bukan. Tapi kalau 100 lebih besar dari 50 true atau betul ya. Operator yang sering digunakan dalam fungsi keuangan minimal sekali harus memahami mengenai penambahannya. Ya, penambahan. Ini belum pakai sum ya, ya tambah biasa. Klik ya sel pertama, kemudian klik sel kedua. Hasilnya 50. Karena berapa ini? 30 ditambah 20. Sama ya, saya teruskan, saya percepat. Kalau ini pakai minus, Anda nanti akan berlatih. Ya, kemudian kalau perkalian itu bedanya adalah menggunakan tanda bintang. Tanda bintang dicari di keyboard masing-masing. Ada di mana tanda bintangnya? Ya. Terus kemudian ada pembagi itu slash ya atau garis miring gitu ya. Nah, itu oke. Semuanya akan muncul data. Kalau pangkat ini pangkat banyak ya. Kalau pangkat 2 kan beda. Ya, ini maka saya sediakan dua ya, dua sel yang coba kita lihat. Ini tanda Indonesianya bilang caping gitu ya. Ya, dicari mungkin di sekitar keyboard nom nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu di atas. Kalau di saya pakai shift sama angka 6 ya. Ya, ada cap ya, capping atau cap. Nah, boleh ditulis angka 5, tetapi untuk saat ini ditulis klik aja di situ. Jadi intinya sel 1 dipangkatkan dengan sel 2. Oh, hasilnya seperti itu ya. Oke, berapa? 100. Oke, kemudian eh, kita lihat lagi akar. Kalau akar itu SQRT ya, SQRT ya. Nah ini rumus sebenarnya. Operatornya sudah agak lanjutan ya. Ya, SQRT diklik aja atau langsung dibuka kurung sebenarnya. Ya, ya itu sederhana ya. Jadi hanya SQRT buka kurung tutup kurung. Nah kita lihat ini, klik aja kemudian tutup kurung. Boleh ya semuanya diketik manual juga boleh. Ya, hasilnya 5. Ya. Nah, ini adalah perintah seperti sama dengan tadi ya. Ya, kalau ini sama dengan apakah kurang dari ya. Ini sama. Itu nanti untuk fungsi logika if dan seterusnya. Apakah kurang dari ya, oke. Itu pakai tanda kurang dari dicari ya true. Apakah lebih dari. Ya ini kalau mau dirapikan silahkan ya, ini memang sengaja tidak saya ini nanti juga harus dirapikan ya. Ya. Karena ada di pertemuan satu sebenarnya layout ya, tapi saya gabung dengan langsung praktik. Termasuk nanti file yang berikutnya itu akan saya acak itu ya, dari sebelah kiri, sebelah kanan, itu tugas Anda merapikan. Ya. Termasuk nanti akan merapikan tabel juga sih ya. Apakah sel 1 lebih besar dari sel 2? False. Karena 50 itu bukan lebih besar dari 100 kan. Ya. Nah, ini untuk menggabungkan dua, tapi dalam bentuk teks ya. Dua sel dalam bentuk teks. Tetap kita pakai sama dengan ini huruf yang pertama atau sel pertama ini pakai dan gitu. Nah, kalau di dan
itu N ya. Ya, itu kan begitu. Hasilnya do harga terus ada data bukan ditambah bukan apa ya, tapi digabung ya, penggabungan teks. Oke, do ini kan perlu spasi. Nah, kalau perlu spasi bagaimana? Ini tambahan ya. Kalau tambahan berarti ya perlu beri tanda petik. Ini ada yang dasar tadi ya, ini saya beri yang tambahan. Ya, itu kan spasi kosong nih satu. Kalau diberi strip ya oke, diberi strip aja. Oke. Nah, ada spasi. Nah, itu mungkin akan berfungsi nanti suatu saat ketika kita harus menggabung dua sel. Baik, sekian dulu operator dasar. Selamat belajar untuk itu ya, yang paling dasar ini. Terima kasih.